Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada pada buku Mandiri tentang massa jenis. Pada pertemuan kemarin kita juga sudah membahas, tapi supaya lebih paham kita akan membahas kembali soal yang lain. Oke, kita mulai saja, yaitu tentang persamaan massa jenis. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai segitiga rumus tentang massa jenis, yaitu bentuknya yang paling atas ini adalah M atau massa, kemudian yang bawah adalah rho, massa jenis, dan ininya adalah V atau volume. Sehingga kalau misalnya ada persoalan ditanyakan rho, berarti nanti massa dibagi dengan volume. Kemudian jika ditanyakan volume, dinyatakan volume, maka massa dibagi dengan massa jenis. Sedangkan kalau ditanyakan massa, maka sama dengan rho atau massa jenis dikalikan dengan volume. Nah, ini segitiga rumus namanya. Bawahnya ini rho sama dengan M per V, V sama dengan M per rho, M sama dengan rho kali V. Ini sebenarnya tidak usah kalian hafal susah-susah, cukup melihat segitiga rumusnya. Nah, ini segitiga rumusnya gitu. Sekarang saya lanjut. Soal yang pertama, nomor 49. Massa jenis udara 1,2 kg. Nah, berarti ini diketahui. Ini saya ganti dulu tintanya. Saya ganti warna biru saja. Saya tulis ini ya. Jadi diketahui, nanti diketahui rho sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Berapakah massa udara dalam sebuah ruang ya, yang berukuran 2 meter kali 3 meter kali 4 meter. Berarti ini ruangnya berbentuk balok. Nah, berarti ini volumenya berarti 2 meter kali 3 meter kali 4 meter. Ini volumenya itu sama dengan 24 meter kubik. Nah, ditanyakan yaitu massa udara. Ditanyakan adalah massa. Nah, coba kita lihat kembali rumus tadi. Jadi massa berarti sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Ya. Jadi massa sama dengan massa jenis atau rho dikalikan dengan volume. Nah, massa jenisnya 1,2 kg per meter kubik dikali volumenya 24 meter kubik, maka massanya adalah 28,8, satuannya adalah kilogram. Kenapa? Karena ini bisa disederhanakan. Nah, ini. Sekarang persoalan yang kedua. Massa suatu zat cair 100 gram.
Nah, ini beratas. Volume zat cair itu 0,1 meter kubik dan dicampur dengan 120 kg larutan asam bervolume 0,1 meter kubik. Di sini karena ada dua, maka caranya seperti ini. Ya, perhatikan dengan baik. Diketahui, ini kita beri nama yang 100 kg adalah M1. M1 100 kg. Kemudian V1. V1 sama dengan 0,1 meter kubik. Kemudian yang asam kita beri nama masanya adalah M2 120 kg. Kemudian volumenya kita beri nama V2 sama dengan 0,1 juga meter kubik. Nah, ditanyakan adalah massa jenis rata-rata, berarti rho rata-rata. Massa jenis rata-rata itu berapa? Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita hitung satu per satu. Ya, massa jenis zat cair atau rho 1 sama dengan M1 dibagi dengan V1 sama dengan 100 kg dibagi dengan 0,1 meter kubik. Hasilnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis asam atau rho 2 sama dengan M2 dibagi V2 sama dengan 120 kg dibagi dengan 0,1 meter kubik sama dengan 1200 kg per meter kubik. Nah, sehingga kita bisa mencari massa jenis rata-rata, yaitu sama dengan massa jenis zat cair 1 ditambah massa jenis dari larutan asam atau rho 2 dibagi dengan 2 gitu. Sehingga ini 1000 kg per meter kubik ditambah 1200 kg per meter kubik dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1100 kg per meter kubik. Ini caranya. Coba kalian pahami dulu sebelum saya lanjutkan. Nah, sekarang berikutnya, sebatang emas tengah diteliti dan diketahui massa emas tersebut adalah ini 12. Ini caranya langsung aja gini ya, diketahui ini massa emas yang telah diteliti ya. Jadi saya beri M gitu saja simbolnya. Emas yang telah diteliti itu memiliki massa 12,30375 gram. Kemudian volumenya 0,85
sentimeter kubik. Sedangkan emas murni, ini massa jenis dari emas murni adalah 19.300 kg per meter kubik. Pertanyaannya adalah kadar emas yang diteliti itu berapa? Jadi ditanya yaitu kadar emas. Nah, untuk menjawab, langkah pertama adalah kita hitung dulu massa jenis emas yang diteliti dulu. Kita hitung yaitu Rho sama dengan M per V, yaitu sama dengan massanya 12,30375 gram. Kemudian volumenya sama dengan 0,85 cm kubik, maka massa jenisnya sebesar 14,475, satuannya gram per sentimeter kubik. Nah, ini harus kita ubah ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara dikali 1000, karena ini sudah kita bahas itu. Jadi 14,475 dikali 1000, satuannya menjadi kilogram per meter kubik. Sehingga massa jenis emas yang diteliti yaitu 14.475 kilogram per meter kubik. Nah, sekarang kita bisa mencari kadar dari emas tersebut dengan cara membandingkannya. Jadi kadar emasnya itu dihitung dengan cara membandingkan massa jenis emas yang diteliti dibagi dengan massa jenis emas murni. Nah, sehingga hasilnya adalah massa jenis emas yang diteliti adalah 14.475, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan massa jenis emas murni sama dengan 19.300 kilogram per meter kubik. Ini dikali 100%, karena untuk menghitung kadar. Nah, ini kalau dihitung maka hasilnya adalah 76. Jadi itu hasilnya 76,5%. Ya, berarti kadarnya adalah sebesar 76,5%. Itu. Nah, silahkan kalian pahami. Nah, berikutnya soal nomor 52. Volume suatu campuran adalah 1 liter. Ini berarti diketahui volume 1 liter. Kemudian masanya 1,2 kg. Nah, liter ini harus kita ubah satuannya menjadi satuan desimeter kubik. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kalau jadikan meter kubik berarti 1 dibagi 1000, satuannya meter
kubik atau 0,001 meter kubik. Nah, sekarang ditanyakan yaitu massa jenis relatif campuran. Jadi massa jenis relatif campuran dari benda tersebut. Nah, kita hitung Rho sama dengan M per V. Ya, biasa gitu aja. 1,2 kilogram dibagi 0,001 meter kubik, hasilnya adalah 1200, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ini massa jenis campurannya. Ya, udah ya. Sekarang soal yang terakhir. Balok terbuat dari logam tembaga, memiliki panjang 60, lebar 15 dan tebal 5 cm. Ini berarti volumenya diketahui, kita tulis dulu. Ini panjang 60 cm, lebar 15 cm, kemudian tebal 5 cm. Nah, dari sini kita bisa menghitung volumenya, yaitu panjang kali lebar kali tebal sama dengan 60 cm dikali 15 cm dikali 5 cm. Hasilnya adalah 4.500 cm kubik. Kemudian masanya yaitu 6.400. Ini masanya sama dengan 6.480, ada 80-nya. Nah, sekarang ditanyakan yaitu massa jenisnya. Kita hitung Rho sama dengan M dibagi dengan V. Sama dengan berapa? Sama dengan massanya 6480 gram dibagi volumenya 4500 cm kubik, maka hasilnya adalah 1,14, satuannya adalah gram per centimeter kubik. Ini adalah hasilnya ya. Jadi massa jenis relatif tembaga adalah sebesar 1,14 gram per centimeter kubik. Oke, saya kira cukup pertemuannya. Saya akan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.